Gempa berskala 7,2 SR mengguncang Taiwan tanggal 3 April pukul 7:58 pagi, sehari sebelum liburan Festival Qingming. 这一次，因为我在2楼，它是直接就是要把你摔到房子掉下来为止。我到最后，它到最后那一阵就全部垮下来的时候，地震也停了。CWA menyatakan penyebab gempa tidak berhubungan dengan pergerakan lempeng laut Filipina ke arah barat. Epicentrum gempa berada di perairan lepas pantai desa Sofong, Kabupaten Hualien dengan kedalaman hanya sekitar 15 km, termasuk gempa yang sangat dangkal. Energi yang dibutuhkan untuk mencapai permukaan bumi agak minim sehingga intensitas guncangannya lebih kuat. Sepanjang jalan provinsial Suhua dan Chongheng mengalami kerusakan parah pasca gempa, menyebabkan lalu lintas terputus, ratusan orang terjebak, dan 15 orang tewas, mayoritas akibat tertimpa batu. 那栋楼真的倒了啦！ Kondisi seperti ini dapat dilihat di area perkotaan Hualien. Sejumlah media massa berkerumun di sekitar gedung berlantai 10 yang miring. Namun ini hanyalah satu dari sekian bangunan di kota ini yang mengalami kerusakan struktural. Saat foto gempa Taiwan beredar viral di penjuru dunia, media internasional satu persatu menyiarkan liputan kondisi kerusakan yang disebabkan oleh gempa Hualien dan sepakat bahwa skala kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa Hualien relatif lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan parah yang timbul akibat gempa di sejumlah wilayah lainnya. Banyak orang bertanya, bagaimana cara Taiwan melakukannya? Beralih ke tanggal 21 September 1999 pukul 1:47 dini hari, gempa 7,3 SR yang berguncang selama 100 detik telah menyebabkan 100.000 rumah ambruk atau roboh sebagian. Lebih dari 2.000 orang tewas dan 10 ribuan orang cedera. Yang berubah bukan cuma tampilan geologisnya saja, namun juga Taiwan secara keseluruhan. Setelah gempa 921, Pusat Penelitian Teknik Gempa Nasional menggunakan tiang dan kolom berukuran orisinal untuk mensimulasi berbagai intensitas gempa dan menguji ketahanan seismik jumlah tiang dan kolom. Tragedi gempa juga mendorong pihak berwenang merevisi peraturan desain bangunan. Selama itu adalah bangunan pasca gempa 921 harus dibuat pengait tahan gempa sesuai aturan. Jarak antar sanggurdi tidak boleh lebih dari 15 cm. Bangunan baru harus tahan gempa berkekuatan 5 SR atau di atas 6 SR. 那这个图很清楚的讲，垂直这个地方是它的力量，水平的地方是它的位移。那我们会继续做到它倒塌。我们看过的房屋倒塌的案例，我们看到那些照片，几乎都是柱子断掉、柱子爆开，然后都是它里面的窟筋的间距太大。然后经过大概民国93年之后的建筑，我们现在新盖的。 那个防震系数都提高很多，所以相对安全很多。 Gempa 921 merupakan sebuah peringatan besar yang mendorong Taiwan untuk memulai reformasi penting guna meningkatkan mekanisme tanggap darurat dan mengurangi dampak bencana. Pemerintah telah mendirikan stasiun observasi di seluruh pulau untuk memantau gempa dengan lebih baik dan memperkuat pendidikan keselamatan gempa. Tanggal 21 September juga ditetapkan sebagai Hari Pencegahan Bencana Nasional, dan latihan gempa diadakan setiap tahun. Walau terjadi sejumlah bencana pada gempa 3 April, jumlah korban jiwa kali ini relatif rendah. Hal ini juga membuktikan bahwa tindakan pencegahan gempa yang dilakukan Taiwan selama 25 tahun terakhir terbukti efektif. Di jalanan sekitar kota Taipei dan tempat lain, hampir tidak ada bekas kentara yang ditinggalkan oleh gempa. Di mata media asing, pakar, dan bahkan netizen dari banyak negara, Taiwan sudah menjadi contoh yang baik. Taiwan terletak di sabuk seismik lingkar Pasifik yang rawan terhadap aktivitas gempa, dengan rata-rata lebih dari 20.000 gempa besar dan kecil setiap tahunnya. Gempa tidak dapat diprediksi, namun bencana dapat ditekan melalui upaya pencegahan. Hidup berdampingan dengan gempa merupakan sebuah pelajaran yang tidak dapat dihindari oleh setiap masyarakat Taiwan.